Tahu nggak, salah satu tantangan besar bagi perusahaan adalah memberikan jaminan kesehatan bagi karyawannya. Tapi kalau udah punya asuransi yang perusahaan kasih, kayak Mandiri Health, BRI Life, atau rutin ikutan GMCU alias General Medical Check Up, terus udah dianggap cukup dan karyawannya bakal lebih sehat. Kita bakal ulas storytelling singkat ini dalam 3 chapter. Tapi sebelumnya kenalin, saya Eko Wahyudiarto, Chain Leader Kantor Pusat dari Divisi OHC, bergabung di Pegadaian sejak 2005 dan setahun terakhir diberi amanah pertama kalinya masuk ke Direktorat HCLC untuk menjabat sebagai Kepala Departemen HCMS sejak Februari 2022 sampai sekarang. Oke, yang kita bahas di chapter pertama ini untuk rising tensionnya adalah Health Matter. Sebagai salah satu dari 5 departemen yang ada di Divisi OHC, job desk kami sesuai CTK lumayan berat. Mulai dari pengelolaan kebijakan eksternal operasional di bidang HC, pengembangan sistem HCMS, dan lainnya, serta juga memastikan fungsi approval terhadap remunerasi karyawan, kompensasi dan benefit, baik itu yang materi maupun juga non-materi, yang salah satunya adalah kesehatan. Data yang diambil dari sistem budgeting Stripe, khususnya 2 mata anggaran kesehatan, mengalami kenaikan selama 2 tahun terakhir 2020 ke 2021 yang dibuktikan dengan adanya peningkatan sebesar 145% untuk tunjangan pengobatan dan 37% untuk tunjangan asuransi tambahan. Terlepas dari masa pandemi yang pengelolaannya menggunakan anggaran yang berbeda, pastinya ini menjadi bahan concern kami juga di internal departemen. Karena setiap tahunnya perusahaan juga sudah menyediakan free GMCU. Ilustrasinya, hasil GMCU karyawan pusat tahun 2021 menyatakan bahwa dari total 470 peserta, 108 menyatakan fit to work by not alias unfit. Nah, ada kemungkinan ini jadi indikator awal bahwa 23% karyawan Pegadaian di seluruh Indonesia sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Bisa jadi ini berdampak ke peningkatan 2 anggaran tadi, dan ini jadi tantangan tersendiri yang mestinya bisa disolusikan supaya at least karyawan bisa sadar dengan kesehatannya sendiri dan tujuannya bagi perusahaan buat kesehatan juga bisa ditekan. Saat itu saya melihat terbukanya celah kolaborasi antara Pegadaian dengan Mandiri InHealth sebagai perusahaan rekanan asuransi kesehatan dalam hal upaya penyadaran pentingnya kesehatan bagi karyawan Pegadaian. Rupanya Gayung bersambut dan manajemen InHealth sangat welcome dengan rencana ini karena mereka menilai ini adalah program pertama mereka dari sekian banyak perusahaan atau badan usaha yang menjadi klien mereka. Untuk itu mereka support penuh melalui penyediaan alat kesehatan dan tenaga medis, dan yang penting adalah tanpa biaya tambahan sepeser pun yang dikeluarkan dari Pegadaian. Secara paralel, saya juga berkoordinasi dengan Departemen SDM yang ada di wilayah untuk mengharmonisasikan draft ketentuan internal melalui event kick-off di sekitaran bulan Mei 2022. Bentuk konkret dari event tersebut dilegalkan melalui Kepdir nomor 495 yang berisi aktivitas bulanan berupa health talk, senam bersama, mini MCU, termasuk melaporkan monitoring datanya ke kami di pusat, khususnya bagi karyawan dengan status unfit. Kegiatan ini digelar dengan nama Employee Wellness Program atau EWP dan berjalan mulai Juni 2022 setiap bulannya selama 6 bulan hingga akhir Desember. Tantangan di awal banyak karena ada peserta yang kurang nyaman dengan undangan mini MCU itu, tapi dengan sosialisasi sedikit banyak akan merubah cara pandang mereka terhadap EWP, yaitu meyakinkan mereka bahwa program ini penting untuk meningkatkan kesehatan yang sebelumnya unfit berat menjadi sedang menjadi ringan, dan syukur-syukur ringan menjadi fit. Klimaksnya bisa kita lihat hasilnya di chapter sukses. Rangkaian EWP ini mulai menunjukkan hasilnya selama 6 bulan, tercatat sebesar 9% atau 83 karyawan menjadi fit. Walaupun belum signifikan, tapi setidaknya ini menjadi langkah awal yang baik untuk melanjutkan program ini secara lebih masif di 2023. Karena realisasi kedua anggaran kesehatan tadi bisa menurun 1,6 M untuk tunjangan pengobatan dan 6 M untuk tunjangan asuransi tambahan di tahun 2022. Sebagai memorable ending di chapter summary ini, kompeten dan adaptif jadi satu kunci kita untuk melakukan perubahan dan perbaikan sekecil apapun. Semoga video ini gampang dimengerti dan EWP ini bisa jadi singkatan dari Eko Wahyudiarto Program. Nah, lebih jelasnya ntar bisa diterangin ya di Grand Final Pegadaian Action Award 2003. See you!